Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, kembali lagi dalam video pembahasan soal nasional 10 tahun terakhir. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi fungsi kuadrat. Ya, masih ingat tentang fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat ini diajarkan setelah persamaan kuadrat. Bedanya, kalau di persamaan kuadrat, bentuk umumnya disamaringankan dengan 0, sementara ini disamaringankan dengan fx atau y. Jadi y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, pada materi fungsi kuadrat ini dalam pembahasan materinya kalian diajarkan tentang bentuk umum dari suatu persamaan atau suatu fungsi kuadrat. Kemudian diajarkan tentang sifat-sifat fungsi kuadrat. Kemudian diajarkan bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat. Kemudian diajarkan hubungan antara suatu fungsi kuadrat dengan garis lurus dan bagaimana cara menentukan garis singgungnya. Namun dalam ujian nasional 10 tahun terakhir ini, untuk fungsi kuadrat pertanyaannya hanya berkisar pada sifat-sifat dari suatu fungsi kuadrat dan yang kedua menentukan persamaan kuadrat. Oke, untuk materi lebih jelasnya bisa adik-adik lihat di catatannya masing-masing. Namun untuk lebih jelasnya pada pembahasan soal, kita langsung saja ke soal nomor 1 ujian nasional tahun 2015. Oke, perhatikan. Di sini yang pertama saya munculkan tentang penentuan dari suatu persamaan fungsi kuadrat. Jadi diminta tentukanlah persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik balik 2,1 dan grafiknya melalui titik 0, negatif 3. Oke, sebelum kita jawab, dilihat kembali konsepnya, diingat kembali. Untuk penentuan persamaan kuadrat itu ada beberapa kondisi. Yakni ada 3 kondisi. Oke, ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisi di mana pada soal tersebut diketahui titik potong pada sumbu x, diketahui kedua titik potong pada sumbu x, yakni x1,0 dan x2,0. Oke, serta ditahu titik lainnya. Jadi terdapat satu titik lagi. Oke, nah untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat dalam kondisi ini, kalian harus masukkan saja pada rumus berikut. Kalian masukkan x1 nya, kalian masukkan x2 nya, kemudian masukkan titik x1 x, y pada titik lainnya ini untuk menentukan nilai a terlebih dahulu. Setelah itu dimasukkan kembali tanpa mengganti nilai x dan y. Masukkan nilai a, x1 dan x2 nya. Itu kondisi pertama. Untuk kondisi kedua di mana pada pertanyaannya diketahui sudah titik puncak atau titik balik, nilainya sudah diketahui, anggaplah p, q, kemudian satu titik lainnya yaitu anggaplah x, y. Nah, cara menentukan persamaan dari fungsi kuadrat pada kondisi kedua, kalian memasukkan p dan q nya serta x dan y nya. Tetap p dan q titik balik atau titik puncaknya, x dan y ini adalah satu titik lainnya. Setelah masukkan P, Q, X, dan Y, kalian akan memperoleh nilai A. Setelah memperoleh nilai A, lanjut ke langkah berikutnya, masukkan kembali nilai A, P, dan Q. Oke, nah kalian akan mendapatkan persamaan dari fungsi kuadratnya. Dan kondisi yang terakhir diketahui 3 buah titik. Nah, masing-masing titiknya itu x1,y1, x2,y2, x3,y3. Nah, untuk x1, y1 kalian masukkan ke sini. Ganti setiap variabel x dan variabel y ini. Nanti kalian akan mendapatkan persamaan yang dalam bentuk persamaan linear 3 variabel, di mana a, b, dan c yang berperan sebagai variabelnya karena a, b, dan c belum diketahui. Setelah itu masukkan lagi titik keduanya x2, y2 ke sini, akan kalian dapatkan satu lagi persamaan linear 3 variabel, dan yang titik ketiga juga dimasukkan dengan cara yang sama, maka kalian akan memperoleh 3 persamaan linear 3 variabel. Dengan cara substitusi dan eliminasi, kalian akan dapatkan nilai A, nilai B, dan nilai C. Setelah itu, nilai A, B, C yang didapatkan masukkan kembali ke fungsi yang kalian punya tanpa memasukkan nilai X dan Y. Maka dengan begitu kalian akan memperoleh persamaan dari suatu fungsi kuadratnya. Oke? Nah, melihat dari soal nomor 1, yang kita punya adalah titik balik dan satu titik lainnya, maka ini merupakan soal
menentukan persamaan fungsi kuadrat dengan kondisi yang kedua. Berarti cara menyelesaikannya kalian harus mengingat rumus yang kedua ini. Y sama dengan A buka kurung X dikurang P pangkat 2 ditambah Q. Oke, jadi cara menyelesaikannya cukup kalian mengingat rumusnya. Y sama dengan A buka kurung X kurang P tutup kurung pangkat 2 ditambah Q. Setelah itu masukkan nilai P dan Q nya, masukkan nilai X dan Y. Oke, X dan Y itu adalah satu titik lainnya, berarti ini X dan Y nya, kemudian ini P dan Q. Oke, P dan Q adalah titik balik, masukkan. Berarti Y nya sama dengan negatif 3 sama dengan A, X nya sama dengan 0 dikurang P nya sama dengan 2 pangkat 2 ditambah Q nya sama dengan 1. Berarti kita sederhanakan A 0 kurang 2 negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 1. 1 pindah ruas jadi negatif, berarti negatif 4 sama dengan A dikali 4, 4A. Dengan demikian didapatkan A sama dengan negatif 1. Oke, nah setelah mendapatkan nilai A sama dengan negatif 1, kembali kita mengambil rumus yang pertama. Y sama dengan A dikali X kurang P pangkat 2 ditambah Q. Kita memasukkan kembali nilai P dan Q serta A yang kita dapatkan tanpa memasukkan berapa nilai X dan Y nya. Berarti kita masukkan nilai A saja dan P yaitu 2 pangkat 2 dan yang terakhir nilai Q. Nah setelah itu tinggal menyederhanakan. Negatif 1 X pangkat 2 dari yang ini 2 kali X kali negatif 2 negatif 4X negatif 2 pangkat 2 positif 4 ditambah 1. Oke, tinggal disederhanakan. Sebelum ditambah 1 berarti negatif 1 harus dikali ke dalam, dapat Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X dikurang 4 ditambah 1. Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X negatif 4 tambah 1 sama dengan negatif 3. Berarti persamaan dari fungsi kuadrat yang dimaksud adalah Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X kurang 3. Maka jawaban yang benar adalah Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4X dikurang 3. Jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 ujian nasional tahun 2007. Nah, di sini pada soalnya yang diminta juga merupakan persamaan fungsi kuadratnya sama dengan soal nomor 1. Namun yang diketahui di sini dalam bentuk gambar. Oke. Nah, untuk menentukan persamaan kuadrat kalian harus mengetahui pada gambar yang diketahui ini memenuhi kondisi berapa? Kondisi 1 kah? Atau kondisi 2 atau kondisi 3? Nah, ingat kondisi 1. Kondisi 1 itu diketahui titik puncak. Titik puncak diketahui. Puncak diketahui tidak? Ya, diketahui yaitu titik 1,4 yang di 1, 2, ini 3. Kemudian selanjutnya apakah diketahui titik puncak? Diketahui dan satu titik lainnya. Satu titik lainnya ada yaitu titik 0,3. Berarti kondisi kedua memenuhi. Bagaimana dengan kondisi pertama? Kondisi pertama itu diketahui kedua titik potongnya pada sumbu X. Diketahui tidak? Oke, diketahui titik potong pada sumbu X nya yang pertama negatif 1,0 dan titik 3,0. Oke. Nah, selain titik potong pada sumbu X juga harus diketahui satu titik lainnya. Diketahui tidak? Ada, yaitu titik 0,3 tadi. Berarti untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat pada pertanyaan nomor 2, kita bisa menggunakan kondisi 1 juga bisa menggunakan kondisi 2. Terserah kalian mau gunakan yang mana. Namun pada kali ini kita akan menunjukkan kedua-duanya. Berarti cara 1. Kenapa ada dua cara? Karena memenuhi kedua kondisinya. Cara 1 dulu. Oke, cara 1 kita menggunakan kondisi 1, yaitu diketahui kedua titik potong pada sumbu X dan satu titik lainnya.
Nah, caranya tadi kita menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Ya. Nah, yang paling pertama kalian harus mencari dulu nilai A-nya dengan cara memasukkan nilai X, Y yaitu satu titik lainnya serta X1 dan X2-nya. X dan Y ini adalah titik yang dilaluinya yaitu 0,3, berarti Y-nya 3 sama dengan A-nya yang mau dicari, X-nya berarti 0 dikurang X1-nya. X1-nya negatif 1, berarti negatif 1 jadi positif 1 dikali X lagi berarti 0 lagi dikurang X2-nya positif 3 berarti kurang 3. Berarti 3 sama dengan A dikali 1 dikali negatif 3, maka diperoleh A sama dengan negatif 1. Nah, setelah dapat A-nya negatif 1, kita kembali menggunakan rumus awal Y sama dengan A X kurang X1 X kurang X2. Masukkan nilai A, X1 dan X2. X dan Y-nya tetap, Y-nya tetap, A-nya masukkan negatif 1, X-nya tetap dikurangi X1-nya negatif 1 jadi positif 1 dikali X dikurang positif 3. Y sama dengan negatif buka kurung dikalikan 1 X kuadrat negatif 3X ditambah X kurang 3. Oke, selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Y sama dengan negatif X kuadrat negatif 3X ditambah X negatif 2X kurang 3. Ya, selanjutnya kita masukkan negatifnya, negatif X kuadrat tambah 2X ditambah 3. Berarti jawaban yang benar adalah negatif X kuadrat ditambah 2X tambah 3. Berarti jawabannya adalah yang E. Ini cara 1. Bagaimana dengan cara 2? Cara 2 kita menggunakan kondisi kedua. Kondisi kedua di mana diketahui titik puncak atau titik balik dan satu titik lainnya. Berarti kita menggunakan titik puncak dengan titik lainnya. Oke, berarti rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan A dikali X kurang P pangkat 2 ditambah dengan Q. Nah, langkah pertama sama, kita harus mencari dulu nilai A-nya. Berarti masukkan nilai X, Y itu titik lainnya, P, Q itu titik baliknya. Nanti kan titik lainnya 0,3 berarti Y-nya 3, A-nya yang dicari, X-nya 0 dikurang P, Q itu adalah titik puncaknya 1,4 berarti P-nya 1 pangkat 2, Q-nya 4 berarti 3 sama dengan A 0 kurang 1 negatif 1 pangkat 2 positif 1 tambah 4 berarti A sama dengan 4 nya pindah jadi negatif, berarti 3 kurang 4 negatif 1. Dapat A-nya negatif 1. Langkah selanjutnya, karena kita melibatkan titik puncak, maka rumusnya masih tetap Y sama dengan AX kurang P pangkat 2 ditambah dengan Q. Bagaimana cara mencari persamaan fungsi kuadratnya? Sama kayak nomor 1. Setelah dapat nilai A, kita masukkan nilai X dan nilai A, kita masukkan nilai A, nilai P dan nilai Q. Y-nya tetap, A-nya negatif 1, X kurang P-nya 1 pangkat 2 tambah Q-nya sama dengan 4. Demikian. Tinggal kita sederhanakan. Y sama dengan negatif buka kurung kuadratkan X pangkat 2 kurang 2X tambah 1 pangkat 2 tambah pangkat 2 nya sudah ada ya. Lanjutnya kalian masuk negatifnya, negatif X kuadrat tambah 2X kurang 1 tambah 4Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 2X negatif 1 tambah 4 positif 3. Berarti jawabannya sama saja. Oke, bisa dimengerti ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3 ujian nasional tahun 2015. Di sini diberikan suatu persamaan dari suatu fungsi kuadrat dan yang diminta adalah mana dari grafik-grafik fungsi kuadrat pada opsi ini yang cocok untuk fungsi kuadrat yang diberikan. Nah,
Pertanyaannya mudah selama asalkan adik-adik sekalian tahu sifat-sifat dari suatu persamaan atau suatu fungsi kuadrat. Oke, jadi untuk menjawab itu kita bahas sedikit tentang sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Oke, persamaan umumnya tadi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Patokannya adalah persamaan umumnya. Oke. Nah, sifat yang pertama, jika A lebih dari 0, maka parabola atau fungsi kuadrat terbuka, kurvanya terbuka ke mana? Ya, ke atas. Oke, sebaliknya jika A-nya ini bernilai negatif, maka fungsi kuadrat kurvanya terbuka ke bawah. Nah, berarti dari sifat yang kita lihat ini, kita bisa mengeliminasi beberapa opsi pada soal berikut. Kita lihat grafik fungsi kuadratnya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 4. Berarti melihat A sama dengan 1, ini artinya A-nya lebih dari 0. Dan jika A lebih dari 0, maka kurvanya pasti terbuka ke atas. Dengan demikian pasti C ini salah. Oke, C ini salah dan yang D juga salah karena terbuka ke bawah. Selanjutnya yang ketiga, syarat memotong sumbu X. Syarat memotong sumbu X ada 3. Yang pertama, jika diskriminan atau B kuadrat kurang 4AC nya itu bernilai positif atau lebih dari 0, maka kurva memotong sumbu X di 2 titik. Yang pertama, jika sama dengan 0, jika dia sama dengan 0, maka kurva menyinggung sumbu X, atau memotong sumbu X hanya di 1 titik, atau lebih tepatnya menyinggung sumbu X. Yang terakhir, jika ternyata diskriminannya kurang dari 0, maka kurva tidak menyinggung sumbu X atau tidak memotong sumbu X atau tidak menyentuh lebih tepatnya. Oke, kita lihat. Berarti dari gambar ini kita bisa menentukan terlebih dahulu diskriminannya untuk melihat sifat berikutnya. Oke, kita punya A, B, dan C. Berarti dari situ kita bisa menentukan diskriminannya. Diskriminan B kuadrat kurang 4AC. B-nya itu negatif 4 pangkat 2 kurang 4 kali A-nya 1, C-nya 4. Oke, berarti 16 dikurang 16 sama dengan 0. Berarti kalau diskriminannya sama dengan 0, maka kurvanya menyinggung sumbu X atau memotong hanya di 1 titik. Opsi yang tersisa tadi adalah A, B, dan D. A menyinggung, B menyinggung, D ternyata memotong di 2 titik, berarti salah. Tinggal opsi A dan B. Masih ada sifat berikutnya. Sifat berikutnya itu sumbu simetri.
Oke, dalam setiap grafik dari suatu fungsi kuadrat itu pasti memiliki sumbu simetri. Sumbu simetri itu merupakan garis tengah antara kurva tersebut, di mana sumbu simetri bisa didapat dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Oke, negatif B per 2A berarti kita bisa mencari sumbu simetrinya. Ini rumusnya. Berarti X sama dengan negatif B per 2A. Negatif B-nya itu negatif 4 per 2 kali A-nya itu 1. Sama dengan negatif 2 sama dengan positif 2. Berarti sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Ini sumbu simetrinya X sama dengan 2. Ini juga, yang ini 1. Berarti harusnya sumbu simetrinya itu sama dengan 2, bukan 1. Berarti opsi A salah. Ini tadi salah, ini salah, ini salah, ini juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah